Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faktur Rahman dengan NPM 2201010004 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok bahasan sejarah bimbingan dan konseling dengan dosen yang diampu oleh Ibu Nuriyah MPDI selaku dosen mata kuliah bimbingan Islam. Untuk materi pertama, mengenai pertumbuhan dan perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang pertama, bimbingan adalah proses pendampingan yang bertujuan untuk membantu individu mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, konseling. Konseling merupakan proses interaktif antara konselor dan konseli yang bertujuan untuk membantu individu dalam memahami dan mengatasi masalah pribadi, emosional, dan sosial yang dialami. Dan tujuan dari bimbingan adalah membantu individu mengenal diri sendiri, mengembangkan keterampilan dan potensi yang dimiliki, serta membuat pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Bimbingan juga bertujuan untuk membantu individu mengatasi masalah pribadi, emosional, dan akademik yang mereka hadapi. Tujuan dari konseling membantu individu dalam mengatasi konflik internal, mengelola stres, meningkatkan kesejahteraan psikologis, serta mengembangkan strategi coping yang efektif. Konseling juga dapat membantu individu dalam memahami dan mengatasi masalah hubungan, trauma, kecanduan, dan masalah psikologis lainnya. Perbedaan antara bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan lebih berfokus pada pengembangan potensi dan pilihan yang tepat. Sementara konseling lebih berfokus pada pemahaman diri dan pemecahan masalah. Yang kedua, bimbingan biasanya dilakukan dengan konteks pendidikan atau karir. Sedangkan konseling dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk masalah psikologis dan emosional. Yang ketiga, bimbingan sering dilakukan oleh guru BK atau konselor pendidikan, sedangkan konseling sering dilakukan oleh psikolog atau konselor yang berlisensi. Yang selanjutnya, pertumbuhan bimbingan dan konseling di Indonesia. Awal mula bimbingan dan konseling di Indonesia dapat ditelusuri pada abad ke-19 ketika Belanda memperkenalkan pendekatan bimbingan dalam konteks pendidikan untuk membantu siswa dalam pemilihan karir dan pengembangan keterampilan akademik. Meskipun pertumbuhan bimbingan dan konseling di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan, masih terdapat tantangan seperti kurangnya jumlah konselor terlatih, keterbatasan akses terhadap layanan bimbingan berkualitas, dan stigma pencarian bantuan psikologis. Investasi dalam pelatihan konselor, peningkatan akses terhadap layanan bimbingan dan konseling, serta edukasi masyarakat mengenai perawatan mental dapat membantu memperkuat bidang ini di masa depan. Nah, jadi sejarah pertumbuhan bimbingan dan konseling di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dan evolusi yang terus berlanjut dalam mendukung kesejahteraan psikologis individu dan masyarakat secara lebih luas. Yang selanjutnya, perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, bidang bimbingan dan konseling di Indonesia juga terus mengalami peningkatan dalam hal profesionalisme, standar etika, dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai isu-isu psikologis yang kompleks. Di era digital saat ini,
Teknologi memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi mengenai bimbingan dan konseling, serta memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan melalui platform online. Tantangan yang dihadapi oleh bidang bimbingan dan konseling di Indonesia meliputi kurangnya jumlah konselor yang terlatih, keterbatasan akses terhadap layanan berkualitas, serta stigma terkait dengan mencari bantuan psikologis. Masyarakat Indonesia perlu terus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran, aksesibilitas, dan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi profesi, masyarakat umum untuk menjadi dalam memperkuat bimbingan dan konseling. Selanjutnya, sejarah bimbingan dan konseling Islam. Konsep bimbingan dan konseling dalam Islam tercermin dalam hubungan yang erat antara guru dan murid, serta antara seorang mentor spiritual dengan individu yang mencari arah dan pemahaman dalam kehidupan mereka. Peran ulama dan murabi atau pendidik spiritual dalam tradisi Islam tak ternilai dalam sejarah bimbingan dan konseling. Mereka tidak hanya bertugas sebagai pemimpin rohani, tetapi sebagai penasehat yang memberikan pandangan yang bijaksana atas masalah pribadi, sosial, dan spiritual yang dihadapi masyarakat Muslim. Selanjutnya, perkembangan di masa klasik. Yang pertama, pada masa ini terdapat kontribusi besar dari para cendekiawan Muslim, landasan kuat bagi pemahaman tentang bimbingan dan konseling dalam konteks Islam. Yang kedua, salah satu tokoh penting dalam perkembangan ini adalah Al-Kindi atau Abu Yusuf Yakub Ibn Ishaq Al-Kindi, seorang filsuf, ilmuwan, dan matematikawan Muslim yang hidup pada abad ke-9. Yang ketiga, Al-Kindi dikenal karena karyanya dalam bidang filsafat, di mana ia menggabungkan pemikiran Yunani klasik dengan ajaran Islam. Selanjutnya, perkembangan di masa klasik. Kontribusi Al-Kindi dalam pemikiran psikologis membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas manusia, pentingnya penerimaan bimbingan dan konseling. Al-Farabi Abu An-Nasr Al-Farabi juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan bimbingan dan konseling dalam tradisi Islam. Ia merupakan seorang filsuf dan musikus Muslim yang hidup pada abad ke-10. Al-Farabi dikenal karena karyanya yang menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan ajaran Islam, yang menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang psikologi manusia. Selanjutnya, masih dalam perkembangan di masa klasik. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan bimbingan dan konseling dalam tradisi Islam adalah Ibnu Sina, yang dikenal di barat dengan nama Avicenna. Karyanya yang paling terkenal yaitu Kitab Al-Shifa atau The Book of Healing. Kontribusi Ibnu Sina dalam memahami psikologi manusia, termasuk faktor-faktor mempengaruhi kesehatan mental, telah menjadi landasan penting dalam bimbingan dan konseling. Ibnu Rushd atau dikenal sebagai Averroes Barat, ia terkenal karena karyanya dalam memadu pemikiran Aristoteles dengan ajaran Islam. Kontribusi Averroes dalam mengaitkan filsafat dengan agama telah memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman tentang pentingnya bimbingan dan konseling
dalam membimbing individu mencapai kesempurnaan spiritual dan moral. Selanjutnya, dalam penerapan dalam masyarakat modern. Yang pertama, salah satu aspek penerapan bimbingan dan konseling Islam dalam masyarakat modern adalah melalui lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid, pusat Islam, dan lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, pendekatan yang berakar pada nilai-nilai Islam membantu individu untuk menemukan solusi yang seimbang antara aspek spiritual, mental, dan emosional dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, praktik bimbingan dan konseling Islam dalam masyarakat modern mencakup peningkatan jumlah konselor yang terlatih dalam kerangka bimbingan Islam. Konselor-konselor ini memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Selanjutnya masih dalam penerapan dalam masyarakat modern. Adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern juga merupakan aspek penting dalam penerapan bimbingan dan konseling Islam dalam masyarakat kontemporer. Integrasi antara tradisi Islam dan konsep-konsep psikologi kontemporer membantu para konselor untuk memberikan layanan yang lebih efektif dan relevan bagi individu muslim. Alhamdulillah, selesai sudah presentasi pada hari ini, dan itulah yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah bimbingan konseling. Dan apabila dalam penyampaian dan juga penjelasan mengalami kesalahan, saya memohon maaf, dan hanya kepada Allah lah saya memohon ampunan. Saya akhiri, wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.